yang akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri dan fungsi lapisan atmosfer, unsur-unsur cuaca dan iklim. Penjelasan pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Azhar. saya Pipi Sophia. Saya Talita Nurazmi. Saya Putapia. Saya Megan Nurmaharana Bilkis. Saya Dinda Olivia Zahwa. Saya Indrisa Putri. Saya Nesya Oktavia Zahra. Saya Zaratus Syifa. Saksikan video penjelasan dari kami. Penjelasan pertama, ciri-ciri dan fungsi lapisan atmosfer. Troposfer. Apa sih lapisan troposfer itu? Lapisan troposfer adalah lapisan paling bawah dari lapisan atmosfer. Lapisan troposfer memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama itu letak. Lapisan troposfer terletak pada bagian paling bawah yaitu 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Yang kedua itu ada suhu. Lapisan troposfer menurun pada suhu 0,5 derajat Celcius tiap ketinggian 1000 meter. Yang ketiga itu ada kandungan udara. Lapisan troposfer memiliki kandungan udara 75-80% dan lapisan troposfer juga kaya akan oksigen dan air. Yang ketiga itu ada tekanan udara. Lapisan troposfer memiliki tekanan udara tertinggi dari lapisan atmosfer lainnya. Yang kelima itu ada cuaca. Cuaca adalah tempat terjadinya angin, hujan, badai, dan petir. Nah, di sini juga ada fungsi dari lapisan troposfer. Yang pertama, melindungi bumi dari suhu ekstrim. Yang kedua, mendukung siklus hidrologi. Yang ketiga, tempat terjadinya fenomena cuaca. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua setelah troposfer. Lapisan ini terletak di atas troposfer dengan ketinggian kurang lebih 12-50 km dari permukaan bumi. Suhunya meningkat seiring bertambahnya ketinggian karena penyerapan sinar ultraviolet oleh lapisan ozon. Lapisan ozon terletak di stratosfer sekitar 20-30 km, berfungsi sebagai penyerap sinar ultraviolet, serta tekanan udara yang stabil dan hampir tidak terjadi turbulensi dan tidak terjadi cuaca. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya dan juga untuk menjaga kestabilan suhu. Yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Mesosfer adalah salah satu lapisan atmosfer bumi yang berada di atas stratosfer dan di bawah termosfer. Ciri-ciri lapisan mesosfer yang pertama yaitu letak. Letak yang membentang di atas ketinggian 50-85 km di atas permukaan bumi. Yang kedua yaitu suhu. Suhu yang menurun tajam hingga minus 90 derajat Celcius terdingin di atmosfer. Yang ketiga yaitu kondisi udara. Kondisi udara sangat rendah atau tekanan udara rendah. Yang keempat yaitu fenomena alam, tempat terjadinya sebagian besar meteor terbakar. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari mesosfer. Fungsi utama dari mesosfer yaitu melindungi bumi dari meteor dengan membakarnya terlebih dahulu sebelum mencapai permukaan bumi. Selanjutnya Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan atmosfer paling atas kedua, berada di atas mesosfer dan bawah eksosfer. Terletak pada ketinggian 85-600 km dari permukaan bumi. Suhunya sangat tinggi hingga 2500 derajat Celcius atau lebih, disebabkan karena penyerapan radiasi matahari. Kondisi udaranya sangat tipis, molekul jarang sehingga tidak terasa panas meskipun suhunya tinggi. Ciri khususnya yaitu terdapat ionosfer atau dapat memantulkan gelombang radio dan aurora. Fungsi utamanya untuk melindungi bumi dari radiasi berenergi tinggi. Peran lainnya yaitu memungkinkan komunikasi radio dan tempat orbit satelit rendah seperti ISS atau International Space Station. 5. Eksosfer. Eksosfer adalah lapisan paling luar terletak di atmosfer. Letaknya hingga 600 km hingga 10.000 km dari permukaan bumi. Kondisi udaranya sangat tipis sama seperti ruang hampa. Komposisinya yaitu partikel ringan seperti hidrogen dan helium. Batasnya tidak ada batas jelas dengan ruang angkasa. Fungsi utamanya yaitu menjadi batas hidrogen dan ruang angkasa. Peran lainnya yaitu melindungi partikel ruang angkasa dan tempat orbit satelit tinggi. Peran pentingnya yaitu mengontrol hilangnya gas atmosfer dari ruang angkasa secara perlahan. Penjelasan kedua, unsur-unsur cuaca dan iklim.
suhu udara. Suhu udara adalah ukuran derajat panas atau dinginnya udara pada suatu waktu dan tempat tertentu. Suhu udara dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, waktu pagi, siang, malam, letak geografis, dan ketinggian tempat. Jadi, penjelasannya yaitu daerah tropis suhunya akan semakin tinggi atau panas dan semakin ke kutub suhunya akan semakin rendah. Untuk alat ukurnya itu yaitu termometer dan termograf. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di atmosfer. Dapat dua jenis, yaitu kelembapan absolut. Kelembapan absolut yaitu jumlah uap air yang nyata di udara, dan kelembapan relatif yaitu persentase uap air dibandingkan dengan jumlah maksimum yang bisa ditampung oleh udara. Semakin tinggi suhu, semakin besar juga kapasitas yang bisa ditampung oleh uap air, ditampung udara untuk uap air. Alat untuk mengukur kelembapan udara yaitu hidrometer. 3. Tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh udara terhadap setiap satuan luas permukaan bumi. Tekanan ini dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian tempat. Semakin tinggi tempatnya, semakin rendah tekanannya, dan semakin panas suhu udara. Semakin ringan pula tekanan udaranya. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer dengan satuan milibar MB atau hektopascal HPA. Tekanan udara sangat penting bagi pembentukan sistem cuaca seperti angin, badai, atau perbedaan cuaca antar daerah. 4. Angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah daratan tinggi ke daerah daratan rendah. Gerakan angin terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perbedaan tekanan udara, lalu yang kedua, rotasi bumi, lalu yang ketiga, kontur permukaan bumi. Angin kecepatannya diukur dengan anemometer dan arah angin dengan wind fan. Angin terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah angin muson atau angin musiman. Lalu yang kedua itu ada angin darat dan laut atau angin harian. Lalu yang ketiga ada angin fan atau angin panas dan kering. Lalu angin sangat memainkan peran besar dalam mendistribusikan suhu, kelembapan, dan membentuk pola cuaca global. 5. Curah hujan. Curah hujan adalah air hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam milimeter sehari atau bulan. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada hujan konvektif, yaitu akibat pemanasan permukaan. Yang kedua itu ada hujan orografis, yaitu karena udara naik di pergunungan. Dan yang ketiga itu ada hujan frontal, yaitu pertemuan udara dingin dan udara panas. Alat untuk mengukurnya itu ombrometer. Awan pada ketinggian 5-13 km itu ada 3 jenis. Yang pertama, awan cirrus. Awan cirrus adalah awan tipis yang berbentuk seperti benang. Yang kedua adalah awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah awan yang berbentuk seperti anyaman dan fenomena halo. Yang ketiga itu ada awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah awan yang berbentuk seperti bulu domba dan sisik ikan. Awan pada ketinggian 2-7 km itu ada awan altocumulus. Awan altocumulus itu gumpalan-gumpalan awan kecil yang berwarna abu-abu. Yang kedua itu ada awan altostratus. Awan altostratus adalah awan yang berada di langit yang berwarna abu dan biru, dan awan ini dapat menandakan akan terjadinya gerimis. Yang pertama ada awan dengan ketinggian 0-2 km. Yang pertama ada stratocumulus. Awan ini berbentuk bola-bola di langit dan seringkali menandakan hujan kecil hingga sedang. Yang kedua ada stratus. Awan ini membentuk lapisan tipis dan merata, seringkali menutupi langit dengan warna abu-abu. Dan yang kedua ada awan dengan ketinggian 0-13 km. Yang pertama ada nimbostratus dengan ciri-ciri berwarna gelap dan tebal. Awan ini sering dikaitkan dengan hujan lebat dan angin kencang. Kemudian ada cumulus. Awan ini berbentuk gumpalan putih yang besar dan padat, biasanya menandakan cuaca cerah. Dan terakhir ada awan cumulonimbus. Awan ini sangat tinggi, gelap, dan padat.
biasanya dikaitkan dengan hujan badai petir dan bahkan tornado. Pengertian pemanasan global dalam geografi. Dalam geografi, pemanasan global dapat dipahami sebagai fenomena perubahan suhu rata-rata bumi yang berdampak pada suatu sistem geosfer, seperti yang pertama itu atmosfer atau udara, yang kedua itu ada litosfer atau daratan, yang ketiga ada hidrosfer atau air, yang keempat itu ada biosfer atau makhluk hidup, dan yang terakhir ada antroposfer atau interaksi manusia. Geografi menekankan bagaimana lokasi, ruang, dan interaksi antar wilayah dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh pemanasan global. Oke, itu saja Iklim wilayah. Setiap wilayah mengalami perubahan iklim yang berbeda tergantung letak geografisnya, seperti kutub, gurun, dan pesisir. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem laut. Flora dan fauna yang terancam punah diakibatkan suhu dan curah hujan yang tidak stabil. 3. Peningkatan resiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan badai tropis sering terjadi di daerah-daerah tertentu. 4. Kenaikan permukaan laut. Wilayah daratan rendah dan pulau kecil rentan tenggelam dikarenakan mencairnya es di kutub. 5. Perubahan pola hunian dan pertanian. Penduduk harus pindah dari daerah yang terkena dampak parah dan lahan pertanian yang menjadi tidak subur. Yang pertama, kutub dan selatan, Arktik dan Antartika. Es mencair cepat karena suhu naik. Ini menyebabkan permukaan laut meningkat, mengancam pulau kecil seperti Maladewa dan Kiribati. Kedua, Indonesia, tropis dan kepulauan, mengalami perubahan pola musim dan suhu tinggi, menyebabkan banjir dan kekeringan di daerah pertanian seperti Jawa Tengah dan NTT, serta kerusakan terumbu karang karena pemanasan laut. Afrika Sub-Sahara atau wilayah kering mengalami kekeringan parah dan desertifikasi atau perluasan gurun, membuat wilayah pertanian menjadi tandus dan memicu kelaparan serta migrasi iklim. Pantai timur Amerika Serikat lebih sering dilanda badai tropis besar seperti badai Katrina yang menghancurkan kota-kota pesisir dan menyebabkan kerugian ekonomi besar. Yang kelima, yaitu pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya ini contohnya seperti glacier mencair akibat pemanasan. Akibat tersebut berdampak pada sungai besar seperti Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra. Sungai tersebut juga yaitu sumber air bagi jutaan orang. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.